Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru karena masih bulan Januari dan masih tanggal muda gitu, jadi masih tahun baru. Kalau tanggal tua sudah tidak tahun baru ya. Jadi kita masih, perkenalkan nama saya Antoni Nadi, salah satu anggota dari tim pengkhotbah yang ada di ICE khususnya untuk bahasa Indonesia. Dan kita masih ada di seri dari Purpose Driven Life, yaitu dalam gambarnya, dan ini adalah minggu yang kedua, dengan judul kita dibentuk oleh masalah. Kalau bicara mengenai masalah, tentunya tidak ada orang yang mau gitu ya. Tidak ada orang yang berdoa pada pagi hari ini untuk mengatakan, Tuhan beri aku masalah pada hari ini. Saya rasa tidak ada. Atau mungkin ada di sini yang seperti begitu, yang minta masalah ketika berdoa. Ya, kita maunya adalah Tuhan berikan berkat hari ini, berikan sebuah kelancaran, dan itu adalah normal. Namun melalui masalah Tuhan itu banyak untuk melatih iman setiap orang percaya. Melalui masalah orang percaya ini akan mengetahui mengenai kebaikan Tuhan, mengenai kemahakuasaan Tuhan, bahkan rencana Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu semua adalah juga tidak lepas dari masalah. Justru melalui masalah yang ada, itu mulai menunjukkan betapa hebatnya Tuhan kita. Dan membuat orang-orang yang mengalami masalah itu untuk semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan. Nah, masalah itu tidak perlu diminta atau dicari. Karena dimanapun saudara itu berada, masalah itu akan selalu datang menghampiri. Seperti tamu yang tidak diundang, selalu ada. Gitu ya. Kita sudah tutup pintu erat-erat ya, kita kunci, kita gembok, tetap masalah itu bisa masuk ke dalam melalui pintu itu. Kemanapun kita tinggal, meskipun di gunung sekalipun yang tidak ada tetangga, masalah itu tetap menghampiri. Jadi tidak perlu cari masalah, karena masalah itu akan selalu datang. Dan masalah itu ada, itu terjadi kepada semua orang. Baik yang tua maupun yang muda, yang terkenal maupun yang biasa, yang punya uang banyak maupun uangnya yang kurang banyak, yang pinter maupun yang kurang pinter, yang beragama maupun yang tidak beragama, semuanya akan mengalami masalah. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa Surgawi, kiranya Kau bukakan, lembutkan hati kami Tuhan untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu ini. Dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja dan Roh Kudus Kau kuasai tempat ini. Dan hanya Engkau saja Tuhan dan segala kasih karunia-Mu bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seorang pemazmur mengatakan begini, kemalangan orang benar itu banyak. Artinya apa? Artinya semua orang percaya kepada Yesus juga tidak lepas daripada yang namanya masalah. Dan ini dikarenakan karena kita hidup di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa. Namun di dalam kasih kuasa Allah, Tuhan menjadikan setiap persoalan, setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan anak-anaknya adalah tujuannya yang melatih iman mereka. Dan ada tujuan yang Tuhan tidak capai, yang Tuhan tujukan tidak berikan kepada anak-anaknya melalui persoalan yang ada. Dan seringkali masalah itu membuat kita jauh daripada kenyamanan. Seringkali masalah atau pencobaan itu membuat kita harus menangis untuk berseru kepada Tuhan.
Karena disitulah sebenarnya Tuhan itu akan bekerja dan menunjukkan kasih-Nya. Tetapi yang utama adalah dalam setiap permasalahan itu ada tujuan Allah yang hendak disampaikan kepada setiap anak-anaknya. Untuk itu mari kita baca di 2 Korintus pasal yang keempat. Mulai ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, kemudian kita lompat ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang menulis ini adalah Rasul Paulus. Seorang rasul yang hebat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Yang menulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Namun di dalam surat ini dia mengatakan, aku senantiasa mengalami permasalahan. Permasalahan yang kerap kali bahkan mengancam jiwanya. Jadi bukan permasalahan yang ringan, tapi permasalahan yang begitu berat. Namun dia dikatakan bahwa permasalahanku ini ringan. Sesuatu yang biasa. Kenapa dia bisa mengatakan seperti begitu? Paulus mengatakan bahwa apa yang kami lihat bukan apa yang kelihatan sekarang ini, melainkan apa yang tidak kelihatan. Yaitu mengenai nanti apa yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Dan setiap orang percaya akan menerima sesuatu ketika ia bersama kembali dengan Bapa di surga. Yaitu ketika dia akan bertahan di dalam mengalami masalah pencobaan yang ada. Namun kali ini kita akan belajar bahwa melalui masalah atau pencobaan yang datang itu dipakai Tuhan. Untuk membentuk kita sesuai kehendaknya. Dan Tuhan punya tujuan untuk melalui masalah atau pencobaan tersebut. Dan ada 5 hal kebenaran mengenai pencobaan atau masalah yang dialami orang percaya. Yang pertama adalah masalah adalah hal biasa di dunia yang berdosa ini. Ketika Adam dan Hawa itu pertama kali mereka jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu juga mereka mengalami masalah. Apa masalah mereka? Mereka menyadari bahwa mereka itu telanjang dan itu sebabnya mereka bersembunyi ketika Allah Bapa datang mencari mereka. Sebelumnya mereka tidak mengalami masalah mengenai itu. Tapi ketika dosa itu masuk, seketika itu juga masalah itu timbul. Sebelumnya mereka hidup di dalam kesempurnaan, yaitu hubungan yang intim dan terus-menerus dengan Allah. Dan Allah lah yang menguasai hidup mereka sepenuhnya dan tanpa masalah. Artinya ketika hidup seseorang itu ada di dalam penguasaan Allah sebelumnya, seperti kehidupan Adam dan Hawa, yaitu kehidupan di Taman Eden. Dan kelak nanti ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga, di situ adalah dikatakan tidak ada air mata, tidak ada ratapan, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit. Itu di sana adalah tempat yang sempurna, tempat yang tanpa masalah. Namun ketika dosa itu masuk, semuanya itu berubah. Allah tidak lagi menguasai, namun manusia, kemauan manusia itu sendiri. Manusia memilih untuk menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Dengan meninggalkan Allah
sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan mereka. Dan disitulah masalah itu hadir. Terus menerus di dalam kehidupan seorang manusia. Sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah yang akan membebaskan semua manusia. Karena disitulah orang-orang yang percaya akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan di surga. Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih baru di dalam Tuhan. Masih pengetahuan saya sangat rendah mengenai hal-hal yang kebenaran ini. Tapi keinginan saya untuk menginjil itu begitu besar. Dan itu membuat seringkali salah. Dan salah itu salah yang sangat fatal. Jadi pada waktu itu saya diminta oleh orang hamba Tuhan untuk mencarikan rumah sewa bagi dia di kota Surabaya. Karena dia berasal dari luar kota. Oke, saya cari rumah di daerah Surabaya Barat ini. Setelah saya mencari, saya menemukan rumah yang hendak disewa. Dan yang pemilik rumahnya adalah seorang ibu-ibu yang usianya 60 tahun. Setelah melihat rumah dan saya berbicara ngobrol sama ibu itu. Bu, apakah ibu pergi ke gereja? Oh enggak, saya enggak ke gereja. Loh kenapa enggak ke gereja? Saya bilang di gereja itu enak bu. Happy terus karena nyanyiannya, lagu-lagunya itu sangat menyenangkan. Ibu tidak akan merasa kesepian, ibu tidak akan merasa sedih. Karena di gereja itu semuanya happy, semuanya senang dan ibu hidup nanti bebas dari masalah. Saya bicara begitu. Dan itu adalah sangat-sangat salah. Saya mencoba untuk menawarkan kehidupan orang Kristen yang bebas masalah dengan tujuan supaya ibu itu tertarik. Namun kebenarannya adalah untuk menjadi orang percaya itu tidak bebas dari masalah. Justru melalui masalah yang ada di dalam kehidupan orang percaya, disitulah kita ini dilatih otot-otot iman kita untuk bertumbuh menjadi kuat. Disitulah kita bisa melangkah dengan pasti untuk tetap berjalan mengikuti Yesus. Bukan bebas masalah, bukan dengan kenyamanan. Dan itulah yang menjadi hal yang harus kita hadapi hari demi hari. Selama kita masih bernafas di muka bumi ini. Masalah akan selalu datang menghampiri dan disitulah kesempatan untuk kita melatih iman percaya kita. Untuk kita bisa dibentuk oleh Tuhan dan mengetahui tujuan Tuhan. Setelah kita bersama-sama melalui daripada permasalahan itu. Hal yang kedua adalah bahwa Allah menggunakan masalah untuk mendekatkan kita kepadanya. Saya itu kalau menghadapi masalah, saya cenderung untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara saya sendiri. Dengan kekuatan saya, dengan pikiran saya, dengan koneksi saya, gitu ya. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah itu saya sendiri. Baru kalau itu semuanya tidak berhasil, semuanya dead end, jalan buntu, baru saya ingat Tuhan dan cari Tuhan. Saya rasa di sini tidak ada seperti saya, gitu ya. Tidak ada yang ngaku. Gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya kecenderungan kita. Tetapi Tuhan tahu kalau manusia itu senantiasa selalu menggunakan kekuatan diri sendiri terlebih dahulu. Baru kemudian cari Dia. Tuhan tolong saya. Gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita datang mencari Tuhan, esensinya ketika kita berdoa adalah kita ini meminta sesuatu kepada pribadi yang mampu untuk menolong kita. Kalau selama permasalahan itu kita bisa atasi sendiri, kita tidak perlu berdoa, betul? Justru kita ini berdoa karena kita tahu kita
akan berjumpa dengan pribadi yang sangat mampu, yang maha kuasa, yang sanggup untuk menolong kita. Dan disitulah kita mulai mendekatkan diri kepada Dia. Dan Tuhan menggunakan masalah agar kita mendekat kepadanya. Karena apa? Karena kerinduan daripada hati Bapa kita adalah setiap anak-anaknya itu datang mendekat kepada Dia. Tuhan kita ini selalu dekat. Cuman kita saja yang menjauh. Tidak pernah sekalipun Tuhan kita ini menjauh daripada kita. Tidak. Kitalah sendiri yang memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Dan melalui masalah itu seringkali ketika kita sudah tidak mampu lagi mengatasinya, baru kita ini ingat kepada Dia. Mencari pertolongannya. Dan puji Tuhannya kita memiliki Tuhan yang setia, yang tetap mendengar, yang tetap menerima dan menolong kita. Bagi Tuhan tidak ada satupun masalah besar yang tidak bisa Ia selesaikan. Ia mampu. Masalah apapun yang saudara alami, Ia mampu. Menurut saudara yang sangat besar, yang sangat berat, Dia mampu. Namun sebaliknya, meskipun itu adalah masalah yang kecil, Ia selalu peduli. Bagi Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapannya tidak ada masalah yang kecil, masalah yang besar. Semuanya sama. Hanya kita sendiri saja yang menggolongkan masalah-masalah kita ini adalah masalah yang kecil, masalah yang sedang, masalah yang besar. Kita sendiri yang menggolongkan itu. Contohnya, bagi anak kecil, ya, balita misalnya. Bagi dia ketika dia lapar dan minta susu dan itu tidak ada susunya, dia menangis keras-keras. Itu menunjukkan masalah besar bagi dia. Tapi bagi orang dewasa, kita merasa, oh tunggu sebentar, saya buatkan susu sebentar kemudian selesai. Buat kita masalah kecil. Karena kita yang menggolongkannya seperti begitu. Tapi bagi Tuhan tidak. Semuanya sama, tidak ada yang kecil, tidak ada yang menengah, tidak ada yang besar, semuanya sama. Dan Tuhan peduli dan Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya dan menolong kita. Itulah Tuhan kita. Saya pernah bercerita beberapa minggu yang lalu di sini juga bahwa suatu ketika saya pernah mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan keuangan. Waktu itu anak kami 3 orang masih kecil-kecil. Saya tidak tahu harus kemana karena mengalami jalan buntu. Saya sudah berusaha kemana kemari untuk membuat pekerjaan saya itu berjalan lagi. Tapi kelihatannya saat itu tidak ada. Dan suatu ketika saya sore-sore sumpek tidak tahu harus melakukan apa. Saya jalan-jalan naik motor sendirian. Keliling-keliling di jalanan kota Surabaya ini tidak tahu tujuannya kemana. Sampai suatu di sebuah jalan di tengah kota, itu saya mulai berdoa. Saya ingat Tuhan. Waktu itu saya sudah bergereja, tapi gerejanya cuma hanya Natal dan Paskah. Setelah itu saya tidak ke gereja. Dan saya hanya tahu Tuhan, tidak kenal Tuhan. Pada waktu itulah saya pertama kali saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati. Dan perkataan saya, kalimat yang saya ucapkan dalam doa ini adalah, Tuhan tolong. Hanya itu. Karena saya tidak tahu lagi harus berkatakan apa. Saya hanya mengatakan Tuhan tolong. Sendirian sambil nyetir motor. Dan disitulah sebenarnya Tuhan menghendaki ketika melalui masalah. Tuhan menarik kita untuk datang kepadanya.
sebenarnya adalah jauh lebih baik ketika menghadapi masalah. Yang dicari adalah Tuhan terlebih dahulu. Kita meminta pimpinannya, kita minta hikmat daripadanya. Untuk Tuhan tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Bukan sebaliknya. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah Allah menggunakan masalah untuk membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Kita baca di kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga dan keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apakah yang dimaksud dengan karakter Kristus yang timbul ketika kita menghadapi masalah? Saat Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, ia dalam keadaan lemah secara fisik karena berpuasa selama 40 hari. Namun ketika menghadapi pencobaan-pencobaan oleh si setan, oleh si jahat itu, Yesus tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara baca dikatakan ada tertulis ketika dia menghadapi pencobaan yang pertama. Menghadapi percobaan yang kedua juga mengatakan ada tertulis. Pencobaan yang ketiga juga mengatakan yang sama, ada tertulis. Selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Itu menunjukkan keteguhannya. Ketika di dalam menghadapi masalah pencobaan yang dihadapi, tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan. Juga saat ia tergantung lemah di kayu salib. Dengan tubuh yang hancur. Dan darah yang terus mengucur keluar. Itulah momen-momen yang titik terlemah daripada Yesus sebagai manusia di atas kayu salib. Kalau saudara baca di Matius 27, maka dikatakan saat itu datang banyak orang yang mengejek dia, mengatakan jikalau engkau anak Allah turun dari salib itu. Termasuk para imam dan juga ahli-ahli Taurat. Namun Yesus tetap taat dan setia untuk penuhi rencana Allah Bapa, yaitu mati di atas kayu salib. Jadi karakter Kristus adalah tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap setia dan taat. Itu adalah karakter Kristus yang dibangun saat mengalami masalah. Ketika kita mengalami masalah, maka kita akan melihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan apa yang dinyatakan melalui masalah yang kita alami. Itu yang kita pegang. Saudara baca firman Tuhan, saudara cari mengenai masalah yang saudara alami, ke firman Tuhan apa yang ada, itu saudara pegang. Karena kebenaran disitulah adalah kebenaran yang sejati, yang akan menuntun saudara untuk melewati permasalahan yang saudara alami. Dikatakan juga bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan setelah memegang kebenaran firman Tuhan, tetap taat, tetap setia untuk tetap memegang kebenaran itu. Karena itulah yang dibutuhkan. Dan Tuhan bisa menunjukkan. Dan Tuhan juga bisa bekerja melalui apa saja yang melampaui daripada apa yang kita pikirkan. Sebenarnya setiap kita ini adalah sutradara yang sangat andal. Yang tidak kalah dengan sutradara Hollywood. Gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap kita ini masing-masing memiliki skenario. Bagaimana caranya Tuhan menolong saya? Kita sudah punya gambarannya, caranya seperti apa, kapan waktunya, dengan siapa Tuhan akan menolong kita. Kita sudah di dalam pikiran kita sudah bayangkan itu semua. Kita punya skripnya, kita punya skenarionya. Betul? Saya rasa di sini tidak ada. Ya. Tidak ada yang ngaku juga. Tetapi saudara,
Seringkali Tuhan itu caranya berbeda, totally different dengan apa yang kita pikirkan. Nah, dibutuhkan adanya kita ini kepekaan, dibutuhkan adanya kita ini tidak terpaku kepada cara skenario yang kita punya. Kalau kita hanya melihat salah satu sisi dengan apa yang kita punya, dengan skenario kita, maka kita akan seringkali miss dengan apa yang Tuhan sediakan. Contohnya begini. Ada sebuah peristiwa banjir besar sehingga membuat orang-orang itu mengungsi karena banjir itu tinggi. Dan membuat orang-orang ada sebagian yang ada di atas atap rumah. Nah, seorang bapak ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku tidak mau mati tenggelam. Tolong aku dengan cara kau kirimkan helikopter ke atas rumahku, turunkan tali dan kemudian saya akan diangkat melalui helikopter itu untuk keluar daripada banjir ini. Itu dia berdoa. Tidak lama kemudian datang sekoci penyelamat yang menyisir daerah-daerah banjir itu untuk mencari orang-orang yang masih belum diselamatkan. Ketika dia sampai kepada bapak itu, petugas mengatakan, ayo Pak turun, air semakin tinggi. Oh tidak, Tuhan saya akan menolong saya dengan mengirim helikopter. Sekoci itu lewat, dia cari yang lain, enggak mau. Yang kedua juga datang setelah beberapa saat lagi. Ayo Pak, airnya sudah mulai tinggi, Bapak nanti tenggelam. Oh tunggu, saya menunggu pertolongan Tuhan. Tuhan akan mengirimkan helikopter. Sampai ketiga kali. Helikopternya enggak datang. Dan dia tenggelam. Ini adalah contoh bagaimana Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun yang tidak seperti apa yang kita pikirkan. Karena disitulah sebenarnya kasih Tuhan itu menunjukkan bahwa akulah sutradaranya, bukan kau. Sanggup untuk menolong engkau dengan cara apapun. Maka di situ diperlukan adanya kita untuk bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Karena disitulah letak pertolongan Tuhan. Seringkali melalui sesuatu, melalui orang yang tidak pernah kita pikirkan. Atau sesuatu yang kita anggap sepele. Itulah yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Yang keempat adalah Allah dapat merubah masalah menjadi berkat. Saat menghadapi masalah dan tidak menemukan jalan keluar, seringkali kita ini merasa hopeless. Merasa tidak ada harapan. Semuanya selesai. Segala mimpi yang dibayangkan sebelumnya itu akan sirna. Harapan dan kebanggaan akan lenyap, tak tersisa. Yang tinggal hanyalah kesesakan, amarah, dan keputusasaan. Namun kita lupa bahwa Tuhan kita sanggup membuat jalan di tengah padang gurun. Bahwa Tuhan kita sanggup membuka pintu yang baru. Terbuka bagi kita. Sekalipun yang lainnya itu pintu tertutup. Beberapa waktu yang lalu, saya bekerja sama dengan kawan lama saya untuk membangun beberapa ruko. Kerjasamanya adalah dia memiliki tanah, saya bangunannya. Kita sudah deal, kita sudah sepakat harganya. Dan saya yang karena bagian yang membangun, saya mulai mengurus semua perizinan IMB dan sebagainya. Dan semua itu hampir keluar. Gitu ya. Nah, menjelang daripada mulai pelaksanaan itu, tiba-tiba dia menghubungi saya dan mengatakan bahwa tanahnya itu dijual kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Dan tentunya itu membuat saya marah, membuat saya kecewa. Dan apa yang saya impikan yaitu untuk saya bisa membangun ruko itu hilang. Apa yang menjadi kebanggaan nantinya kalau saya sudah bisa membangun itu sirna.
Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang hebat, yang luar biasa. Pembeli itu setelah meninjau tanah itu, rumah itu, dia melihat gambar, desain, rencana yang akan dibangun. Karena itu sudah saya taruh di situ. Dan dia mengontak saya. Dan setelah ketemu, ternyata bicara pembeli ini adalah teman papa saya. Dan disitulah mulai sesuatu yang Tuhan bukakan baru yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Papa saya dulu itu adalah pedagang toko kain di kawasan sentra pedagang kain yang ada di Surabaya. Artinya banyak orang-orang pedagang kain di situ kenal sama papa saya. Dan pembeli ini adalah salah satu juga orang pedagang kain. Jadi dia kenal. Dia mengatakan, oke, bangunan ini saya serahkan kepada kamu untuk kamu bangun. Gitu ya. Dan mulailah saya memulai untuk membangun itu. Dulunya saya rencana saya bangun sendiri, sekarang saya bangun buat dia. Tapi tidak berhenti di situ. Dia kemudian membawa saya ke sentra itu, ke pusat perdagangan, dikenalkan sama kawan-kawan yang juga kenal dengan papa saya. Dan disitulah mulai saya mendapatkan proyek satu demi satu dari sekitar itu. Sampai sekian belasan tahun. Dan ajaibnya lagi, anak daripada orang-orang yang pernah bangun ke saya, sekarang kalau anaknya itu bangun juga cari saya. Artinya apa? Artinya bahwa saya belajar bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Sumber berkat dan segala kebaikan. Bukan manusia. Dan Tuhan sanggup mengubah masalah itu menjadi berkat. Tidak ada, saya katakan tadi, tidak ada satupun yang Tuhan tidak peduli. Tidak ada satupun masalah yang Tuhan tidak sanggup untuk selesaikan. Ketika kita menghadapi masalah, yaitu kita pegang kebenaran firman Tuhan. Kita tetap taat, kita tetap setia. Karena disitulah Tuhan akan terus menyertai kita, melewati permasalahan kita. Pemazmur mengatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku ketika saat melewati lembah kekelaman. Kita akan mengalami kita memasuki lembah kekelaman, mengalami masalah. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Yang juga pernah mengalami permasalahan yang jauh lebih besar daripada kita. Dan dia menang. Artinya kita boleh percaya bahwa kita punya Tuhan pemenang yang juga akan menyertai kita sehingga kita akan mampu melewati permasalahan kita bersama dengan dia. Dan yang terakhir adalah tujuan Allah adalah lebih besar dari kenyamanan kita. Saya bisa minta pemain keyboard bisa naik ke atas. Di Ibrani 12 ayat 10 dikatakan begini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebajikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Apa yang kelihatan baik bagi kita belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti baik bagi kita. Walaupun seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan seringkali kita mengalami ketidaknyamanan. Tetapi disitulah terletak bagaimana kasih Tuhan itu ada dan senantiasa menyertai. Contohnya Yusuf. Saudara tentu tahu kisah Yusuf. Sejak muda ia dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak. Dan saudara tahu menjadi budak atau hamba pada zaman itu tentunya sangat jauh dari kenyamanan. Tidak hanya dia menjadi budak, dia difitnah dan dipenjara. Dan juga saudara tahu penjara pada zaman itu jauh lebih tidak nyaman daripada saat ini. Dan selama di penjara, dia dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Tapi ia tetap percaya
Dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dia tetap taat dan tetap setia. Sehingga akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir. Dan ketika dia menjadi penguasa, dia sanggup untuk menolong keluarganya, Israel dan keturunannya, untuk lepas daripada kelaparan. Artinya Tuhan menggunakan masalah ini untuk bisa menjadi pertolongan. Ada tujuan Allah yang lebih besar di balik daripada semua permasalahan yang dialami. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini cuma satu. Apa tujuannya? Ia mati di atas kayu salib. Bukan mati di atas kasur yang nyaman, tapi di tempat yang paling mengerikan. Tergantung di atas kayu salib. Untuk menggenapi rencana Allah. Sebuah jalan keselamatan yang jauh dari kenyamanan. Karena Yesus menanggung seluruh dosa manusia di tubuhnya untuk diselesaikan di kayu salib. Penderitaan yang begitu hebat yang ia alami adalah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada semua orang. Ia mati agar kita yang percaya beroleh hidup. Seperti ia tunjukkan, ia bangkit 3 hari kemudian. Ada tujuan dan rencana Allah yang begitu besar, yang melalui banyak hal-hal yang membuat tidak nyaman, hal-hal yang membuat daging kita ini tidak enak. Tapi disitulah diperlukan untuk supaya kita tahu dan kita melihat betapa maha kuasanya Tuhan, betapa baiknya Dia di dalam kehidupan kita. Untuk kita senantiasa berharap kepada-Nya, untuk kita senantiasa mendekat kepada Dia. Kalau kita selalu nyaman, kita maunya bebas daripada masalah, kita seperti orang yang pelan-pelan terhanyut, menjauh. Saudara, kalau perhatikan, kalau kita di pantai, kita berenang di tepian. Awalnya kita berenang di tepian. Kalau kita tanpa sadar, kalau kita hanya mengapung begitu ya, di tepi, lama-lama kita akan terbawa sampai ke tengah, menjauh dari pantai. Kenyamanan seperti itu. Dan itu juga salah satu cara daripada iblis, daripada si jahat, untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Salah satunya adalah kenyamanan. Orang yang terlalu hidup nyaman itu berada di dalam, Alkitab mengatakan berdiri di atas tanah yang licin. Kenapa saudara? Mudah jatuh. Maka justru Tuhan melalui kehidupan setiap orang percaya, Tuhan menyertakan yang namanya ketidaknyamanan, agar tujuannya itu tercapai di dalam kehidupan kita. Allah yang Maha Kasih yang dinyatakan di dalam Putranya Kristus Yesus senantiasa menyertai kita semua, saudara yang saat ini sedang mengalami masalah. Tetapkan saudara untuk tetap mendekatkan diri kepada Yesus. Pegang kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuka jalan atau pintu yang baru bagi saudara dan berserah kepada kehendak-Nya. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dan ada satu ayat yang saudara juga tahu ayat ini di Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam ketidaknyamanan. Melalui masalah, Dia tetap ada. Dia tetap hadir menyertai saudara. Kebaikan Allah tidak dibuktikan dengan tidak adanya pencobaan, namun dibuktikan dengan kehadirannya, dan tujuannya adalah untuk membentuk kita. Mari saya undang saudara berdiri, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kami dapat mendengar firman-Mu. Kami mengucap syukur pula bahwa Kau adalah Allah yang setia. Kau yang peduli, Kau yang mengetahui setiap pergumulan, permasalahan yang kami alami. Tapi di saat pagi ini Kau teguhkan, kami tahu bahwa Kau peduli dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau sertai kami. Kami percaya bahwa kami pegang kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itulah yang menjadi pelita, itu yang menjadi harapan bagi kami. Untuk kami dapat melewati kegelapan lembah kekelaman ini. Kami juga tahu dan percaya Tuhan bahwa Kau sanggup membuka jalan di padang gurun. Yang bagi manusia tidak mungkin, tapi Kau sanggup untuk melakukannya. Bahwa kami juga percaya bahwa Kau sanggup untuk membuka pintu yang baru. Yang ketika semuanya itu pintu tertutup, kami tahu bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Untuk itu Tuhan, kami meminta ampun atas segala upaya kami yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ampuni kami Tuhan, kami mau untuk mengandalkan Kau saja. Untuk itu Tuhan, kami meminta Kau pegang kami Tuhan. Setiap kami Kau pegang dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Untuk bersama-sama dengan kami melangkah di dalam pimpinan-Mu melewati permasalahan yang kami alami ini. Kami tahu bahwa kami akan selamat karena Kau Tuhan yang akan menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tarik kami semakin dekat kepadamu. Dan jangan lepaskan kami. Angkat kedua tangan saudara, kita akan terima berkat Tuhan pada pagi hari. Pulanglah di dalam kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang telah ditunjukkannya dengan dirinya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Yang senantiasa akan menyertai-Mu. Yang tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Yang akan menjawab setiap doa-doa-Mu. Yang akan menolong dengan caranya yang ajaib. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali. Semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mission Trip ke Kalimantan akan diadakan pada tanggal 9 sampai 11 Februari. Kesempatan ini hanya terbuka untuk para pria dengan biaya 4,5 juta. Daftarkan diri Anda segera sebelum 19 Januari dan mari kita membangun gedung nomor 98 dan 99 bersama. Kegiatan Next Gen akan kembali seperti biasanya. ICA Young Adult akan dimulai lagi pada tanggal 15 Januari. ICA Youth akan kembali dengan FNL di tanggal 16 Januari dan Hardcore di hari Minggu tanggal 18 Januari. Jadi Next Gen, mari kita mulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi.
Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.